Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur. Saya Santri Kusuma. Saya Santri Yasmin, saya Sri Suwarni, saya Nela Latifah. Kami akan membahas tugas dari mata kuliah Ekonomi Digital tentang e-commerce. Sudah selesai. E-commerce di Indonesia muncul pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Tahun 1994 Indonesia e-commerce muncul pertama kali seperti Indonet yang berbelanja seperti service provider. Terus lanjut di tahun 1996 e-commerce muncul Diamond from Intrabumi muncul sebagai perintis jual beli online. Oke, kita akan membahas bagaimana sih apa sih manfaat daripada e-commerce ini kan, yang menjadi pusat perhatian masyarakat sekarang, yang dimana dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, hal ini menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat besar di kalangan masyarakat. Apalagi kalangan pemuda, ini menjadi sebuah momen ataupun menjadi hal yang sangat dijadikan ajang perlombaan untuk menghasilkan menghasilkan pendapatan. Nah, karena manfaat daripada e-commerce ini sangat menguntungkan, sangat besar gitu untuk para pengguna yang melakukan bisnis menggunakan e-commerce. Pertama adalah biaya yang rendah. Kenapa ketika kita melakukan bisnis dengan menggunakan e-commerce biayanya rendah? Karena kita udah nggak memerlukan lagi yang namanya tempat usaha. Karena tempat kita usaha itu hanya modalkan yang namanya handphone ataupun laptop ketika kita melakukan bisnis ini. Karena secara pembayaran pun menggunakan media elektronik semua, media sosial semua. Jadi tempat itu sangat tidak terlalu dibutuhkan ketika kita melakukan bisnis, sehingga biaya untuk membangun tempat usaha itu akan berkurang gitu. Terus ketika kita melakukan bisnis juga, kita akan tidak perlu mendapatkan barangnya, tidak perlu harus kita menyimpan stok barangnya secara berlebihan, karena ketika kita mau melakukan penyetokan ya kita tergantung berapa orang yang membeli barang tersebut, sehingga tidak perlu membutuhkan tempat yang lebih banyak. Nah, terus dari situ juga kita bisa akan melakukan jangkauan pasarnya itu sangat luas. Kenapa dibilang jangkauan pasarnya sangat luas? Karena ketika kita melakukan bisnis secara konvensional, target pasar kita itu adalah warga lokal setempat ataupun audiens yang lewat di sekitar tempat itu aja. Tapi ketika kita melakukan bisnis secara karena menggunakan aplikasi, sekarang menggunakan aplikasi sudah marak-maraknya aplikasi Lazada, Shopee ataupun TikTok. Nah, jangkauan pasar kita itu sangat luas. Nah, itu bisa diakses oleh semua orang. Bisa di target pasar kita itu bukan hanya orang-orang sekitar kita aja, tapi semua orang yang memang benar-benar membutuhkan barang yang kita tawarkan. Nah, seperti itulah. Terus yang ketiga itu bisa buka 24 jam. Kalau kita melakukan bisnis dengan cara pasar tradisional ataupun masih menggunakan sifatnya konvensional, kita itu pasti ada batasan jamnya. Batasan jamnya itu kadang palingan dari pagi sampai sore. Tapi kalau seandainya kita sudah menggunakan aplikasi segala macam, itu pasti bukanya itu sampai 24 jam. Terus transaksi ataupun pengiriman barang itu sangat mudah. Transaksi kita bisa menggunakan lewat itu adalah menggunakan cara pembayaran melalui pengiriman barangnya juga sangat mudah. Kenapa saya bilang pengiriman barangnya sangat mudah? Karena sekarang udah layanan pengiriman barang itu udah ada di berbagai tempat gitu. Kayak sekarang ada si cepat, terus ada kayak Shopee itu. Kalau di Shopee itu ada pengirimannya sendiri, bahkan bisa dapat gratis voucher segala macam itu, dan diskon segala macam. Nah, itu menjadi hal yang sangat memudahkan kita melakukan ketika kita
melakukan transaksi ataupun pengiriman barangnya tersebut. Nah terus kita tidak perlu menyetok barang. Kenapa dibilang tidak perlu menyetok barang? Karena ketika kita menjual barangnya dulu, ketika ada yang membeli baru kita stok. Jadi kita itu stok barangnya sesuai dengan orang yang sesuai orang yang membutuhkan gitu, sesuai dengan orang yang sudah masuk transaksi ke kita. Nah sehingga kita tidak perlu membutuhkan tempat ataupun penyetokan barang itu tidak terlalu memakan banyak tempat seperti itu. Terus kita juga bisa mempelajari kebiasaan pelanggan dari kita. Biasanya kan ketika kita melakukan penjualan, apalagi menggunakan aplikasi, pasti banyak pertanyaan dari pelanggan. Walaupun mereka membutuhkan barang tersebut, tapi mereka juga pasti nanya, gimana di barang ini, apakah bisa digunakan ini, bisa digunakan itu. Jadi dari situ kita bisa mempelajari gimana sih kebiasaan pelanggan. Nah dari situlah kita akan menjadi sebuah poin penting ataupun menjadi hal yang bisa meningkatkan kreativitas kita atau inovasi kita dalam melakukan bisnis. Apa sih yang menjadi kelemahan maupun kelebihan bagi seorang seller di aplikasi e-commerce? Nah, kalau untuk aplikasi e-commerce itu misalkan kita organik nih ya. Kalau misalkan kita berjualan kan bisa secara luas. Terlebih kan pakai konten-konten yang semacam yang lebih unik. Apalagi sekarang kalau misalkan kita nyeleneh nih makin banyak juga teman-teman. Nah, ditambah juga kan kita pakai afiliator, iklan segala macam. Nah, iklan juga kan kalau di Shopee itu antara paling murah ada 5.000 sampai ratusan. Rating di bawah itunya yang buat rating produk kita bagus di atas 4 itu biasanya affiliate kita bakal nimbul tuh malah minta. Sedangkan kalau misalkan produk kita jelek malah affiliate kita bakal dicabut kayak gitu. Ditambah juga kan kalau misalkan iklan juga membutuhkan biaya ya daripada affiliate. Kalau affiliate kan kita cuma bagi komisi sedikit tapi produk kita terjual banyak, nah kayak gitu. Apalagi kan produk kita ini menarik pelanggan yang kita dibutuhkan, kayak semacamnya apa nih yang lagi butuh di happening tahun ini. Nah jadi nanti kita bakal ngelihat analisis pasar dari dulu gitu. Kenapa penjualan kita menurun? Apakah affiliate kita udah pada kabur atau affiliate kita emang malas bikin kontennya? Nah terlebih juga kalau misalkan sampai produk kita laku terjual banyak nih. Nah kita juga harus wajib ngasih sampel ke affiliate, apalagi penjualannya itu GMV-nya bisa ratusan juta. Nah kita wajib banget tuh ngasih bonus supaya affiliate itu untuk makin betah, semakin semangat lah gitu buat promosiin produk kita. Apalagi kan produk kita juga kalau misalkan bagus, makin banyak omsetnya makin tinggi. Nah kita juga akan mendapat keuntungan yang besar kayak gitu. Bagaimana sih caranya pembayaran transaksi melalui paylater dan bisa disambungkan kemana aja gitu? Oh kalau itu biasanya enak sih kalau misalkan pakai paylater itu di mana kita lagi butuh barang, ditambah kita nggak punya uang, kita juga bisa atur kan ya pembayaran 1, 3 sampai 6 bulan atau 12 bulan. Nah itu makin enak tuh. Ditambah juga kan sekarang kayak TikTok, Shopee juga kita udah pada kerjasama tuh antara Kredivo, terus juga Aku Laku. Ditambah juga kalau Shopee kan ada paylaternya baru ya dia sendiri ya, namanya Shopee Paylater. Nah itu bunganya juga udah lebih paling rendah ya. Apalagi Kredivo dia malah banyak voucher-voucher menarik gitu. Kalau kayak ke Tokopedia.
Nah, semakin kayak gitu sih lebih enak, apalagi ditahukannya itu cuman pakai nomor sama PIN biasanya. Kalau di Kredivo itu nomor pakai PIN, kalau misalkan di Paylater Shopee itu cuma pakai KTP ya biasanya. Kalau buat pendaftaran semuanya sih pakai KTP kayak gitu. Terus juga riwayat BI check ini itu biasanya tinggi atau enggak keterlambatannya. Kalau misalkan keterlambatannya tinggi itu enggak. Dan juga ada di beberapa daerah yang di blacklist, Kur. Karena apa ya namanya? Kalau misalkan di daerah Sumatera itu rata-rata di blacklist, apalagi terutama Palembang ya karena banyak penipuannya. Nah, karena banyak penipuan itu makanya kayak dianalisis gitu tuh sama robot Shopee-nya, AI-nya. Makanya semakin lama karena semakin banyak penjualan yang palsu atau dibobol, makanya banyak juga yang diberhentikan kerjasamanya atau di blacklist kayak gitu. Terus keuntungan seller tuh kalau dia afiliator gimana sih? Keuntungan seller tuh makin banyak sih kalau misalkan